Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Ah. Wuh. Sampai ke muka, guys. Di video kali ini saya berada di hutan yang berada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Dimana di video kali ini saya akan menelusuri sebuah jalan ini ya, yang sudah banyak ditemui semak-semak, yang akan membawa saya ke sebuah lokasi yang bernama Gunung Citro, yaitu sebuah gunung yang terdapat fenomena unik di dalamnya, guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, yuk kita gas. Buset, man. Saya tadi parkir di sana. Ya, agak susah sedikit lah ya. Kalau ada yang susah, kenapa harus milih yang gampang? Oke. Lumayan parkirnya jauh. Oke, teman-teman. Wow. Ini mungkin sebuah kebun, guys. Mungkin sudah selesai gitu ya panennya. Cuman ini sudah mungkin nggak diurus lama banget, guys. Jagung ini. Wah, ini kemana ya? Gila. Assalamualaikum. Nun sewu. Permisi. Tadi dari sana banget ya. Lumayan jauh juga jalannya. Oke. Kita gas lagi. Jadi teman-teman, di lokasi ini tuh lekat dengan nama Mbah Citro dalam sejarah setempat ya, yang dikenal beliau ini sebagai penjaga spiritual di lokasi hutan ini. Dan ada mitos juga terkait dengan makhluk gaib seperti macan danu yang dipercaya sebagai penunggu sekitar gunung ini. Dan pantangan lainnya, jangan meremehkan lokasi ini ya. Oke ya, jadi di sini tuh terdapat fenomena unik, guys, atau geologi alam ya. Bentar. Ini dia jalan setapak, guys. Wah, ini sudah lama nggak dilewati. Oke. Jadi di area Gunung Citro ini terdapat lubang-lubang kecil yang menyemburkan air mendidih, guys. Jadi ini merupakan fenomena langka yang muncul di tengah hutan Gunung Citro ini ya. Dan suhunya tuh katanya cukup panas, teman-teman. Yang kalau kita pernah sauna gitu ya, ya seperti itu. Dengan adanya gelembung-gelembung yang muncul di permukaan air.
Nah, air panas ini dikelilingi batu-batu alami yang menjaga air tidak mudah merembes. Waduh, di mana ini? Waduh. Aduh, kesasar ya. Duh, dari dalam sana. Wah, panas juga kan teman-teman. Kelihatannya ke sana ya. Dulu tuh warga memanfaatkan air ini sebagai titet. Titet itu campuran pembuatan kerupuk puli karena mengandung garam dan mineral seperti di area minyak bumi ya. Dan diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal dan yang lainnya. Dan di sini juga terdapat peninggalan pertapaan ya, yang bernama Pertapaan Anoman, teman-teman. Wow, yang sudah ada sejak abad ke-11 terkait dengan peristiwa katanya sih pembagian kerajaan Medang Kauripan. Cuman namanya ini kok gak nyambung ya. Pertapaan Anoman. Oke. Ini masuk hutan jati lagi. Jadi di sini tuh terkenal dengan hutan heterogen ya teman-teman. Ya karena dekat dengan bukit-bukit kecil seperti Bukit Sodoh dan Bukit Uloh. Dan beberapa warga di sini meyakini bahwa adanya sosok penunggu yang bernama Macan Danu atau harimau gaib yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan ada pula cerita yang menghubung-hubungkan dengan sosok penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Tapi ini sifatnya spekulatif ya, karena bersumber dari narasi umum gunung di area sekitar Lamongan ini, guys. Oke, sebentar lagi sampai. Kayak ada tanah lapang di sana, teman-teman. Katanya lokasinya tuh ya di sini. Oke, ini sudah dekat ya. Wow. Assalamualaikum. Mistis, guys. Ini ada tulisan, ada juru kunci tapi nggak ada anunya ya. Juru kunci kendali Sodo, Citrawati, Banyulegi.
Oke, tempat ini bukan sekedar untuk bersuka cita sambil menikmati indah alam, tetapi tempat ini lebih untuk bersuka cita sambil berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Tidak ada kenistaan tempat ini. Jangan bertindak, berbuat, dan berperilaku nista di tempat ini. Siapapun yang menjaga tempat ini kalau bukan kita. Mari kita jaga tempat ini. Kita pun akan terjaga di tempat ini. Sudiro Joyo Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Himbauan untuk diperhatikan. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini kayak ada sebuah ruangan gitu ya. Kita lihat isinya apa. Karena terdapat beberapa fenomena air mendidih gitu katanya. Oh, sumur guys. Ya Allah. Mitsewu. Iya loh. Ada bulu kutuk ya teman-teman. Ya, bulu kutuk ya. Panas banget loh. Hangat guys. Serius ini hangat sekali teman-teman. Gak ada uap panasnya sih. Cuman kalau dideketin gitu hangat guys. Kita menuju ke sana ya. Oke. Assalamualaikum. Pasujudan. Jadi ada bilik-bilik, tempat bilik-bilik untuk mandi gitu. Assalamualaikum. Halo. Jadi banyak batuan karang di sini ya, karena memang dulu merupakan separuh dari bumi kita tuh air guys. Jadi airnya setelah jutaan tahun itu surut, lalu akhirnya karang-karang ini meluap ke atas ya. Dan di sini terdapat gubuk yang bernama Pasujudan, tempat untuk bersujud guys, untuk bertirakat gitu ya, karena seperti cungkup masjid seperti itu. Kayak gini loh. Wow. Amit sewu mbah. Assalamualaikum. Itu ada sumur lagi di situ, tempat untuk mandi. Di situ juga ada ya teman-teman. Kita lihat ya. Assalamualaikum. Ini merupakan fenomena unik yang langka ya teman-teman. Wow, sangat subur di sini dan sangat asri ya, dan lestari. Kita ke sana dulu. Di situ ada ini tempat untuk bersujud guys. Di sini ada sejadah. Ini sumur. Iya loh, bulu kutuk teman-teman. Iya loh. Nih ya, dengar ya suaranya ya. Bening banget men. Hangat loh. Serius guys, di sini sangat hangat sekali. Dan di situ juga ada lagi tempat untuk mandi ya. Kita ke sana. Assalamualaikum. Banyak habitat burung, tupai, babi hutan di area sini. Itu ada WC. Ini super guys. Oh, ini yang nggak ada bulu kutuknya.
Ini WC. Aduh, enggak deh, enggak ke sana deh. Kesini aja ya. Oh, ini tempat untuk mandi teman-teman. Di sini ada kendi dan ada cibuk ya, cibuk dan beberapa ember di situ. Sudah kering, kerontang. Wow. Ini tempat untuk mandi, keren sekali guys. Dan masih asri hutan ini, lestari alamku. Semoga tetap terjaga sampai beberapa ribu tahun kemudian. Wow. Ini enggak saya cut ya. Di sini ada beberapa dupa dan ada sesajen. Loh, kenapa harus ada telur ya teman-teman? Ini telur ayam kampung guys. Maaf ya, saya kembalikan lagi. Ngapunten. Waduh. Ini ada indikasi pesugihan nggak sih? Kayaknya ada ya. Kenapa harus taruh telur gitu? Apa fungsinya telur ini? Dan beberapa yang saya temui di gua ya, di gua dan di beberapa eksplorasi lainnya seperti di hutan Lamongan, di area Lamongan juga sih. Waktu kapan hari itu saya malam-malam ke sana, itu juga ada telur guys, telur dan ceker ayam. Jadi ini ada indikasi pesugihan. Mungkin pesugihannya ini dengan cara magis ya, karena terdapat air sumber abadi yang dikaitkan dengan mitos-mitos tertentu terkait dengan hal-hal gaib lah, seperti itu teman-teman. Dan ini tidak disarankan buat teman-teman yang melakukan pesugihan di sini. Ini saran aja ya teman-teman ya, karena pesugihan itu tidak baik guys. Oke, kita lanjut ke sana ya. Dan di sana itu katanya juga ada tempat pertapaan Hanoman. Dan ada beberapa fenomena juga seperti air mendidih di beberapa bebatuan yang ada di situ ya teman-teman. Jadi di depan sini itu terdapat beberapa seperti kobangan-kobangan air ya, yang ada fenomena seperti bumi mendidih gitu guys. Dan kalian bisa melihat di sini memang batuan kapur yang cukup luas, dan di bawahnya ini terdapat air yang menimbulkan panas gitu ya, seperti lumpur gitu loh guys, lumpur panas gitu yang menimbulkan gelembung-gelembung air. Nah ini kalian dengar ya teman-teman, seperti itu. Ini langka guys, ini fenomena unik dimana tidak ada di belahan dunia manapun selain di Lamongan, Jawa Timur. Unik ya. Wow. Gila. Ini sudah mau maghrib men. Banyak banget loh di sini yang kobangan-kobangan bergelembung gitu. Jadi layaknya tuh bumi mendidih guys. Fenomena bumi mendidih. Oh itu ada lagi tuh, bagus tuh. Nah ini dia bulu kutuk guys ya. Ini disumet pakai api bisa nih. Sebentar, ini fenomena langka ya teman-teman. Contohnya seperti ini pakai daun kering ya, pakai daun kering dan kita bakar. Oke ya, nggak mau. Ntar ya, ini ya.
Nah, bentar guys. Kayaknya kurang pas. Bentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman. Sampai ke muka guys. Gila, pus gitu teman-teman. Jadi seperti itu, ini mengandung gas ya, nitrogen cair kayaknya. Fenomena alam yang langka teman-teman. Ini juga ada tuh. Tuh ya teman-teman ya, bulu kutunya kelihatan sekali. Buset. Oke, kita langsung gas ke Kendali Sodo. Dimana Kendali Sodo ini merupakan tempat pertapaan Hanoman dalam kisah pewayangan Jawa ya, yang berada di Gunung Citro ini guys. Dan lokasinya di sana teman-teman. Kita lewat masuk lagi ke dalam hutan ya. Tuh, gelembung-gelembungnya tuh banyak banget teman-teman. Ini aja sampai putih gini ya. Kesini. Ini belok kanan. Assalamualaikum. Oke. Nah, di sini buat teman-teman yang bisa melihat fenomena-fenomena tak kasat mata, bisa tulis di kolom deskripsi ya, di kolom komentar. Lumayan capek guys, jauh juga lokasinya. Assalamualaikum. Ini hati-hati ular nih, apalagi menjelang malam gini ya. Tuh di atas tuh ada sebuah pohon beringin. Jadi kita naik ya. Assalamualaikum. Ini kalau kesini nggak tahu kemana. Ini kita belok ke kanan guys. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lupa nggak bawa dupa men. Pengen bertapa di sini aku. Kalau ada dupa. Ini banyak nyamuk nih. Ya dupa itu fungsinya untuk pengusir nyamuk ya, dan menghilangkan bau tak sedap. Capek guys, asli loh. Percaya deh. Jadi beberapa pekan yang lalu itu ada komentar, cuman gitu doang capek. What? Kewendeng. Ini selain capek tenaga, juga capek pengeluaran teman-teman. Oke, itu dia. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullahaladzim. Loh? Gas lah. Nah ini dia. Pohonnya cukup unik. Pertapaan Hanoman. Itu sudah ada pendopo ya.
Permisi. Oh, cuman gini doang. Mit sewu nggih. Nah, ini dia. Padepokan Kendali Sodo, Hamengku Sri Alam Sekar Kamulyan. Oke. Wow. Jadi guys, seperti ini penampakan dari pertapaan Kendali Sodo yang merupakan tempat pertapaan Hanoman yang berada di Gunung Lamongan ya, Gunung Citro. Dan ini cukup unik guys, karena lokasinya yang cukup rindang, banyak tumbuhi vegetasi penghijauan yang cukup memukau seperti ini. Dan kalian bisa juga melihat di sana pemandangan panorama alam pegunungan, perbukitan, Tuban, Lamongan dan Bojonegoro ya. Ini ada lampu, cuman nggak hidup. Pas sudah konslet ya. Ini kalau teman-teman uji nyali di sini, wah pasti banyak fenomena lah teman-teman. Wow, ngeri ya. Oke, jadi seperti ini pertapaan Anoman ya, yang merujuk pada tokoh pewayangan Jawa yang dalam cerita Ramayana itu dikenal sebagai kera putih yang setia dan sakti teman-teman. Tapi dalam beberapa versi cerita, Hanoman ini diceritakan bertapa di Gunung Kendali Sodo, dan setelah mengabdi kepada Rama dan Krishna. Gunung Kendali Sodo yang ini ya, Padepokan Kendali Sodo ini teman-teman. Dan bahkan dalam beberapa versi yang lain menyebutkan dia bertapa hingga akhir hayatnya dan moksa di tempat ini, atau bahkan mencapai akhir hayatnya itu beliau mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, jadi seperti ini ya. Wah, di sini asli panas banget teman-teman. Apa pengaruh dari bumi panas gitu ya? Sumuk guys, asli. Dan tempatnya nyaman banget di sini. Tapi di sini pasti banyak nyamuknya teman-teman. Ya sebenarnya tuh saya tuh pengen bertapa di sini. Bertapa ya. Maksudnya berdiam diri di sini ya selama beberapa jam lah. Cuman saya nggak bawa dupa, jadi dan nggak bawa autan teman-teman. Ya nggak kepikiran sebenarnya dari rumah. Dan memang tempatnya di sini sejuk, tapi kalau malam ini banyak nyamuk guys. Maka saya tidak memutuskan untuk bertapa di sini, berdiam diri di sini ya. Wow, keren cuy. Dan hutannya cukup pekat ya, keren. Dan ini sudah mau ba'da maghrib. Kita putar sekali lagi, dan untungnya saya membawa senter teman-teman. Wow, Mit sewu. Jadi bertapaannya tuh di sini ya teman-teman. Pertapaannya tuh di sini sambil ya rebahan gitulah. Dan ada beberapa sesembahan di sini ya, seperti biasa lah ya, saji, ada kopi ya, ini gelas kopi, dan ada dupa. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain. Ternyata nggak ada ya. Oh, ini ada lagi nih, sembahan lagi. Oke guys, jadi waktunya saya untuk turun kembali ke hutan sana lagi untuk pulang. Dan ini bertepatan hampir maghrib, sendakalah. Loh, ya Allah, kadal. Saya kira ular bro. Wus, ancang-ancang iki. Gowendeng. Wah.
Bismillah. Oke. Wow, cukup indah. Sebenarnya ada lagi sih di sana, di area sana, hutan yang sebelah sana. Itu ada fenomena yang sama dengan seperti ini, tapi fenomenanya tuh cukup panas teman-teman. Keluar asapnya gitu. Airnya, air gelembung-gelembungnya itu. Namanya tuh latung. Cuman sudah cukup lah ya. Kiranya sampai di sini aja videonya. Ya cuman gitu doang sih. Gelembung-gelembung gitu aja. Gak ada yang lain, tapi ya langka ya fenomena alam yang tidak ada di ujung dunia manapun. Oke, pulang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, sudah terdengar mau ba'da maghrib guys. Dan itulah tadi penampakan dari sumur di Gunung Citro ya, dan pertapaan Hanoman yang bernama Kendali Sodo. Jadi area tersebut itu bernama Gunung Citro guys. Nah, diambil dari seorang tokoh yang melekat dalam sejarah masyarakat lokal setempat ini ya, yang bernama Mbah Citro. Beliau dikenal sebagai penjaga spiritual di tempat ini, dan nama Mbah Citro ini diambil dari kisah seorang tokoh perempuan dalam cerita pewayangan Jawa, yaitu Dewi Citrowati atau Dewi Citrawati. Dan beliau dikenal karena kecantikannya, sehingga beberapa menyebabkan malapetaka pada kerajaan Kediri. Dan singkat cerita, beliau itu pergi dari kerajaan Kediri dan singgah di sini ya teman-teman, hingga akhir hayatnya. Dan mitos-mitosnya di sini terdapat harimau gaib atau macan danu yang dipercaya oleh masyarakat bahwa di sini merupakan tempat bersemayamnya macan-macan itu ya. Jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Merayu.